Proses pembuatan yogurt. Simaklah video ini hingga selesai. Yogurt yang akan kita olah ini hasil akhirnya menyerupai produk komersial yang biasa ada di pasaran. Namun proses pembuatannya sangat sederhana. Adapun alat dan bahan yang diperlukan sebagai berikut. Kemudian bahannya yaitu 1 liter susu UHT merek Ultramilk, 1 biang yogurt bermerek Biokult 800 ml, memasuki tahap pertama yaitu proses pemanasan. Masukkan 1 liter susu UHT pada panci. Gunakan api kecil dan tunggu hingga mencapai suhu kurang lebih 45 derajat. Sambil aduk susu agar tidak terjadi koagulasi atau penggumpalan partikel yang terdapat pada susu. Untuk mengukur suhu tersebut bisa melalui indera peraba kita dengan meletakkan sedikit susu yang telah dipanaskan pada kulit tangan kita. Tentunya ini hanya merupakan cara alternatif. Alangkah lebih baik jika menggunakan termometer. Jika panas yang dirasakan sama seperti susu yang biasa kita berikan kepada bayi, maka susu tersebut kurang lebih sudah mencapai 45 derajat Celcius. Kemudian ke tahap pendinginan. Biarkan suhunya turun dan diamkan hingga uap panas pada susu sudah tidak terasa lagi. Lanjut ke tahap ketiga yaitu inokulasi. Tahap ini merupakan tahap terpenting pada proses pembuatan yogurt. Masukkan semua biang yogurt bermerek Biokult sebanyak 800 ml pada 1 liter susu yang sudah didinginkan. Untuk takarannya sendiri, jika ingin membuat seperti pada video yaitu 1 liter susu, maka membutuhkan 1 bungkus full Biokult ini, yang mana isinya yakni 800 ml. Pada biang yogurt ini terdapat bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus yang nantinya akan sangat berperan pada proses fermentasi yogurt. Kemudian aduk hingga biang yogurt tercampur rata. Selanjutnya persiapan proses inkubasi. Inkubasi ini juga dikenal dengan istilah pemeraman. Adapun toples yang dipakai di sini yaitu toples kaca berukuran sedang. Toples ini muat untuk menampung 1 liter susu. Tutupnya juga dilengkapi dengan klip sehingga dapat mengunci, sehingga dapat tertutup rapat dan bebas dari udara. Lalu tuangkan susu yang ada pada teko ke dalam toples. Dan kemudian tutup toples dan kunci sehingga udara dari luar tidak ada yang masuk. Selain itu, sediakan selotip untuk memastikan toples benar-benar rapat menutup.
Jika sudah, sediakan kain. Kalian bisa memakai kain apa saja seperti kain serbet dan lain-lain. Nah, di sini juga disediakan karet. Bungkus toples menggunakan kain dan ikat menggunakan karet. Hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi suhu di sekitar toples sehingga memastikan proses fermentasi pada susu itu berjalan dengan baik dan lancar. Pada proses inkubasi ini, diamkan yogurt selama 8 hingga 12 jam dan jangan membuka tutup wadah jika fermentasi belum selesai. Proses yang terjadi selama inkubasi. Sebelumnya, perlu diketahui bahwasanya terdapat berbagai bakteri pada biang yogurt seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua macam bakteri inilah yang membuat proses fermentasi dapat terjadi. Keduanya menguraikan laktosa pada susu hingga menjadi asam laktat. Nah, dari asam laktat inilah rasa asam-asam pada yogurt dapat kita rasakan. Rangkaian proses fermentasi yogurt ini berlangsung dalam keadaan anaerob atau keadaan kurang atau tidak ada oksigen. Karena keberadaan oksigen justru menyebabkan bakteri mati atau terhambat pertumbuhannya. Setelah proses inkubasi selama 12 jam, yogurt pun sudah jadi. Yogurt yang baik ditandai dengan karakteristik aroma yang khas, lalu memiliki tekstur yang lebih kental, rasanya masam, dan bau yang lebih menyengat dibandingkan dengan susu murni. Yogurt ini bisa kalian kreasikan dengan berbagai varian. Bisa dengan kalian campurkan perasa, atau juga bisa kalian bikin salad menggunakan campuran yogurt dan juga buah-buahan. Agar awet, taruh yogurt di dalam kulkas. Karena yogurt akan bertahan lama jika ditempatkan pada suhu yang dingin. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi. Yang pertama, susu yang dipakai. Selain menggunakan susu UHT, yogurt juga dapat dibuat dari susu segar. Perbedaannya hanya terletak pada pemanasan. Untuk susu segar, dipanaskan sampai 90 derajat Celcius. Faktor yang kedua, biang yogurt. Selain memakai merek Biokut, biang yogurt dapat juga menggunakan merek lain seperti Yakult. Hanya saja yogurt yang akan dihasilkan tidak sebagus menggunakan merek Biokut. Kemudian untuk menghasilkan yogurt 1 liter dari susu sapi, Biokut yang dipakai yaitu sebanyak 80 ml. Dan selalu pastikan jumlah biang yogurt sebesar 5 hingga 10% dari jumlah susunya. Yang terakhir yaitu lama fermentasi. Semakin lama fermentasi, maka akan lebih banyak muncul asam laktat pada yogurt, sehingga menyebabkan tingkat keasaman meningkat dan mempengaruhi kekentalan. Terakhir, ada beberapa tips yang harus kalian ketahui seputar yogurt. Yang pertama yaitu dalam penyimpanan yogurt. Simpan yogurt pada suhu dingin seperti di kulkas, bagian tengah atau bawah, dan jangan diletakkan di freezer karena itu akan mempengaruhi massa air pada susu yang pada dasarnya merupakan bahan dasar yogurt. Dan juga jangan letakkan pada tempat yang terkena sinar matahari langsung, dan juga jangan pula meletakkan pada suhu ruangan karena suhu ruangan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Tips lainnya yaitu selalu gunakan semua peralatan yang benar-benar bersih ketika proses pembuatan yogurt, dan juga sering-sering mencuci tangan agar terhindar dari masuknya bakteri yang merugikan pada saat fermentasi.
Terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat mencoba di rumah ya. Dah.